Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Resa. Sebagai host kalian, kita sekarang berada di segmen Villain Wrestling Update. Nah, untuk Villain Wrestling Update itu sendiri adalah merupakan segmen daripada channel Mr. Villain 88 yang akan membawakan rekap-rekap daripada show-show pro wrestling dan juga memberikan berita-berita terbaru seputar dunia pro wrestling. Nah, untuk video kali ini gua akan merekap show daripada SmackDown edisi 18 Desember 2020, lalu juga acara pay-per-view TLC edisi 20 Desember 2020 dan juga acara Raw edisi 21 Desember 2020. Lalu berita-berita yang akan gua bawakan itu, pertama ada berita dari USA Network yang kecewa terhadap WWE mengenai rating daripada show Raw. Lalu dari WWE juga mereka memberikan bocoran mengenai match khusus untuk edisi khusus Natal SmackDown yang akan tayang pada tanggal 25 Desember dan juga bocoran mengenai tema daripada show Raw yang akan menjadi edisi perdana Raw di tahun 2021. Dan yang terakhir itu adanya dari AEW yang mendaftarkan hak paten baru dan kemungkinannya ada show baru dari AEW. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai dari rekapan show. Nah, show yang pertama SmackDown edisi 18 Desember 2020 itu dibuka dengan segmen promo daripada Kevin Owens mengenai promo match ya antara Kevin Owens dan juga Roman Reigns untuk memperebutkan WWE Universal Championship di TLC. Jadi mana si Kevin Owens itu membahas daripada keluarga daripada Roman Reigns dan membandingkannya dengan keluarga dia. Dan walaupun sudah begitu, Kevin Owens tidak mendapatkan tanggapan daripada Roman Reigns. Pada saat dipanggil juga tidak ada respon daripada Roman Reigns terhadap Kevin Owens. Nah, lalu lanjut pada saat commercial breaks itu, karena tidak ada respon daripada Roman Reigns dan juga karena sudah dihajar habis-habisan di episode SmackDown sebelumnya, Kevin Owens itu mencari Roman Reigns di area backstage dan hingga pada akhirnya Kevin Owens ingin menghampiri daripada locker room Roman Reigns. Terdengarlah musik daripada Roman Reigns di entrance. Nah, mendengar hal tersebut, Kevin Owens pun mencoba untuk masuk ring. Nah, pada saat masuk ring itu, Kevin Owens diserang dari belakang oleh si Jey Uso dan lalu diikuti dengan serangan juga daripada Roman Reigns secara bertubi-tubi hingga Kevin Owens ini tidak bisa bangkit lagi. Nah, lalu lanjut ke match yang pertama. Nah, untuk match yang pertama ini ada tag team match ya untuk mempertahankan gelar WWE SmackDown Tag Team Championship. Nah, untuk match itu antara The Street Profit melawan Dolph Ziggler dan Robert Roode. Nah, match ini sebenarnya berjalan cukup seimbang. Mereka mengeluarkan kartu trufnya masing-masing gitu ya. Nah, namun di akhir daripada pertandingan itu cukup adanya pertukaran daripada roll up pin antara Robert Roode dan juga Montez Ford ya. Hingga pada akhirnya Montez Ford bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan melakukan roll up pin terhadap Robert Roode ya. Yang hal tersebut itu diprotes oleh pasangan Dolph Ziggler dan juga Robert Roode gitu ya. Dikarenakan mereka meyakini bahwa si Montez Ford itu agak menarik celananya dan hal tersebut ilegal untuk melakukan roll up pin. Mereka melakukan protes terhadap wasit, tetapi wasit karena tidak melihat itu tidak ingin menanulir daripada hasil pertandingannya, dan Dolph dan Robert itu tetap saja tidak menerima hingga wasitnya itu mengultimatum mereka akan diusulkan untuk disuspend. Oh ya, lalu lanjut ke match yang kedua. Nah, untuk match yang kedua ada lagi tag team, tetapi kali ini untuk divisi wanita, yaitu antara Riot Squad, yaitu
yang terdiri dari Liv Morgan dan juga Ruby Riott melawan Billie Kay yang ditemani oleh Tamina. Dalam match ini cukup terlihat bahwa bahwa pasangan daripada Riot Squad ini cukup mendominasi pertandingan dan memang pada saat Tamina yang bertanding cukup bisa mengimbangi daripada si Riot Squad, tetapi pada saat Billie Kay yang masuk ke dalam ring, Billie Kay cukup kewalahan untuk menghadapi Liv Morgan dan juga Ruby Riott, terutama pada saat setelah Ruby dan juga Liv melakukan double drop kick terhadap Tamina yang hingga si Tamina ini keluar dari ring dan lalu dilanjutkan sehingga Billie Kay ini tidak bisa berdaya ya melawan Riot Squad, yang akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Riot Squad dengan diakhiri dengan finishing move double team dari Riot Squad dengan Liv Morgan melakukan dropkick dan juga Ruby Riott yang melakukan flatliner melalui pinfall begitu. Nah, lalu setelah match kedua ini ada lagi segmen promo daripada Carmella mengenai matchnya untuk melawan Sasha Banks ya di TLC untuk memperebutkan WWE SmackDown Women's Championship. Nah, di promo ini tuh pokoknya si Carmella itu yang ditemani oleh sommelier atau bodyguardnya gitu ya. Dia menyamakan bahwa si Sasha Banks itu ibaratnya kayak champagne yang kelas rendahan gitu istilahnya. Pokoknya intinya dia mendiskreditkan atau merendahkan si Sasha Banks ya. Begitulah. Nah, tetapi pada saat dia melakukan hal tersebut, tiba-tiba Sasha Banks itu muncul dari belakangnya dan menghajar daripada si Carmella. Nah, pada saat itu si sommelier daripada Carmella mencoba untuk melerainya. Pada saat melerainya, Sasha Banks perhatiannya teralihkan dari Carmella menuju ke si sommelier daripada Carmella. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Carmella dengan memukulkan botol champagne ke punggung daripada si Sasha Banks, dan hal tersebut membuat si Sasha Banks itu terkapar ya di dalam ring gitu. Dan itu yang mengakhiri daripada segmen promo yang kedua dan dilanjutkan ke match yang ketiga. Nah, tetapi sebelum dilanjutkan dengan match yang ketiga, di backstage itu kita dilihat bahwa ada Roman Reigns yang menginstruksikan kepada Jey Uso untuk menghabisi daripada Kevin Owens karena serangan yang dilakukan pada awal show itu dirasakan oleh Roman Reigns itu belum cukup untuk melumpuhkan Kevin Owens supaya dia tidak bisa bertanding di pay-per-view TLC begitu. Atas instruksi daripada Roman Reigns, Jey Uso menyerang Kevin Owens gitu ya sebanyak dua kali dalam dua kesempatan yang berbeda. Yang pertama itu pada saat di Ellie backstage, Jey Uso memberikan chair shot ya dari belakang terhadap si Kevin Owens, dan lalu kesempatan yang kedua itu dilakukan di medical room. Pada saat si Kevin Owens mendapatkan perawatan, Jey Uso tiba-tiba menyerang dan membantingkan si Kevin Owens ke meja yang berada di medical room. Nah, lalu kita lanjut ke yang match yang ketiga. Nah, di match yang ketiga ini ada lagi single match antara Otis dan Shinsuke Nakamura. Nah, Otis yang ditemani oleh Chad Gable yang katanya dianggapnya kalau dalam story yang sekarang itu sebagai pelatih daripada Otis. Nah, dalam match ini cukup berimbang hingga pada akhirnya si Otis itu dapat kesempatan untuk melakukan finishing move-nya ya, yaitu The Worm. Apabila kalian kurang familiar dengan The Worm, itu yang mirip seperti finishing move daripada Scooty to Hotty gitu. Nah, pada saat dia mau melakukan finishing move-nya terhadap si Nakamura gitu ya, Chad Gable itu menginterupsi ke Otis dan memberikan instruksi bahwa jangan melakukan finishing move untuk menginstruksikan lebih melakukan suplex gitu. Nah, itu membuat
perhatian daripada si Otis itu teralihkan, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Shinsuke Nakamura untuk melakukan roll up pin terhadap Otis, namun roll up pin itu gagal dalam hitungan kedua. Ya, setelah gagal melakukan roll up pin, Otis itu membalikkan keadaan dengan melakukan suplex terhadap Shinsuke Nakamura dan mengakhiri pertandingan itu via pinfall dengan melakukan feather bomb terhadap si Nakamura. Nah, sehingga pertandingan dapat dimenangkan oleh Otis via pinfall. Nah, selanjutnya setelah match ketiga ini ada segmen daripada Sami Zayn, Intercontinental Champion, yang dia dimana menggelar perayaan Sami Award. Tentu dari namanya juga udah Sami Zayn, Sami Award. Ya, dimana dia mencoba untuk promo menghargai daripada memberikan award terhadap dirinya sendiri. Setelah dia memenangkan awardnya untuk dirinya sendiri di kategori pertama, ya kalau nggak salah itu ada kategori untuk comeback of the year sama match of the year, dilanjutkan dengan kategori yang pamungkas. Nah, di kategori yang pamungkas itu adalah kategori superstar of the year. Nah, pada saat dia membuka amplop pemenangnya dan membacakannya, dia terheran karena yang tertulis itu bukan nama dirinya, melainkan nama Big E. Setelah dia menyebutkan nama Big E, muncullah si Big E itu masuk ke podium daripada Sami Award dan mengambil alih si podiumnya dan melakukan pidato kemenangan. Nah, pada saat melakukan pidato kemenangan, si Sami Zayn mencoba untuk menghentikan Big E untuk melakukan pidato kemenangan, tetapi Big E bisa mengantisipasinya dan memukul balik daripada si Sami Zayn. Nah, hal ini tersebut sedikit memanaskan daripada persaingan antara Big E dan juga Sami Zayn untuk memperebutkan daripada Intercontinental Championship begitu. Nah, lalu untuk show daripada SmackDown itu ditutup dengan segmen promotion daripada si Roman Reigns yang berada di tengah ring yang ditemani oleh Paul Heyman sebagai advisor ya, dan juga si Jey Uso. Nah, melihat hal tersebut, KO yang tidak ingin menyerah, dia secara tertatih-tatih mencoba masuk ke dalam ring. Melihat hal tersebut, Jey Uso mencoba menghentikan si KO gitu ya, namun gagal. Nah, sehingga di dalam ring itu kontak antara Roman Reigns dan juga Kevin Owens itu tidak terhindarkan, namun dapat dihentikan dengan kembalinya si Jey Uso ke dalam ring dan memberikan super kick terhadap si Kevin Owens. Nah, setelah melihat si Kevin Owens ini sudah tidak berdaya, penyiksaan terhadap Kevin Owens yang dilakukan oleh Roman Reigns dan juga Jey Uso itu berlanjut gitu ya, dengan membantingkan si Kevin Owens ke meja ya sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh masing-masing, baik itu si Jey Uso dan juga si Roman Reigns. Tapi tidak cukup di situ, dengan bekas meja yang dibantingannya itu yang ditumpukan ke atas si KO yang terkapar di atas ring itu, mereka juga melakukan chair shot berkali-kali secara bergantian. Nah, setelah itu Roman Reigns itu memberitahukan bahwa si Kevin Owens untuk tidak mengganggu urusan daripada si Roman Reigns dan siaplah untuk menerima akibatnya. Begitu rekapan daripada show SmackDown edisi 18 Desember 2020. Ya, secara overall ya ini tipikal acara SmackDown. Ya, mereka lebih memanaskan lagi persaingan daripada Roman Reigns dan juga Kevin Owens ya untuk perebutan WWE Universal Championship, dan juga kita melihat apakah ada kelanjutan yang lebih menarik antara Big E dan juga Sami Zayn, karena kan diharapkan ini si Big E itu bisa mendapatkan push yang lebih bagus gitu ya dari WWE gitu. Oke, kita lanjut ke rekapan pay-per-view daripada TLC ya, yang digelar di tanggal 20 Desember 2020. Ya, untuk match pertama itu dari sesi kick off daripada TLC itu dibuka dengan 8-man tag team match
antara timnya Daniel Bryan, Chad Gable, Otis dan juga Big E melawan timnya Baron Corbin, terus ada Cesaro, Shinsuke Nakamura dan juga Sami Zayn. Selama pertandingan ya cukup berimbang, walaupun di sepanjang pertandingan pula si Sami Zayn itu hanya lebih banyak berada di luar ring, atau lebih tepatnya itu berada di area timekeeper. Nah, dia hanya menunggu kesempatan saja, sehingga berjalan terus-menerus hingga si Sami Zayn itu menemukan kesempatannya pada saat melihat si Big E itu terkapar pada saat dia dalam posisi legal, dan juga Baron Corbin yang terkapar, dan si Sami Zayn itu langsung berlari ke arah ring dan mentekan dirinya untuk menghabisi si Big E. Nah, pada saat usaha si Sami Zayn untuk menghabisi Big E menggunakan signature move-nya itu Helluva Kick, Big E dapat menghindarinya dan meng-reversal daripada move-nya Sami Zayn dengan finishing move daripada si Big E dengan big ending-nya punyanya Big E, dan menjadi Big E itu memenangkan timnya dia melalui pinfall begitu. Nah, setelah match pembuka daripada TLC dilanjutkan dengan match kedua, yaitu pertandingan TLC atau Table Ladder Chair untuk memperebutkan WWE World Heavyweight Championship antara AJ Styles yang menantang Drew McIntyre. Nah, di match ini tuh pada awal pertandingan itu didominasi oleh si Drew McIntyre gitu ya, yang secara fisik memang unggul dibandingkan si AJ Styles. Nah, itu terus didominasi hingga pada saat si Drew McIntyre itu melakukan usaha untuk menaiki tangga untuk mengambil beltnya yang digantungkan. Melihat hal tersebut, si AJ Styles itu melakukan chair shot ya terhadap kakinya si Drew McIntyre, dan setelah melakukan chair shot terhadap kakinya Drew McIntyre, si AJ Styles itu melakukan beberapa manuver atau usaha-usaha untuk mencederai daripada kakinya si Drew McIntyre. Secara memang kekuatan daripada Drew McIntyre itu memang ada di kakinya, terutama untuk melakukan finishing move-nya. Begitu. Nah, usaha-usahanya yang dilakukan itu dengan dia melakukan chair shot terhadap kakinya Drew McIntyre, terus melakukan signature move-nya yaitu calf clasher dengan sembari digantungkan di tangga gitu ya, dan juga membantingkannya ke post ring gitu. Ya, setelah dirasa cukup oleh AJ Styles bahwa kaki si Drew McIntyre ini sudah cedera gitu ya menurut dia, AJ Styles tentunya mencoba untuk menaiki tangga untuk mengambil si title belt-nya itu. Tetapi tentu ya si Drew gak akan menyerah dan langsung mengangkat si AJ Styles ya, dan melemparkan si AJ Styles itu ke meja yang berada di luar ring gitu. Nah, lalu setelah itu Drew melihat yang tidak melihat si AJ Styles sudah terkapar, maka otomatis lah si Drew McIntyre mencoba naik dan untuk mengambil title-nya. Tetapi ada lagi halangannya, yaitu The Miz yang masuk ke dalam ring dan melakukan powerbomb sehingga si Drew McIntyre itu terjatuh dari tangga gitu. Dan pada saat yang bersamaan juga rekan daripada si The Miz ini, si John Morrison itu membawa briefcase Money in the Bank milik The Miz untuk di-cashkan. Sehingga melihat hal tersebut, wasit mengumumkan bahwa match itu berubah menjadi triple threat match. Nah, yang sebelumnya itu one on one gitu ya, single TLC gitu ya. Nah, dengan perubahan itu tersebut, ya setelah diumumkan tersebut tuh, Miz melakukan usaha untuk mengambil beltnya tanpa panjang lebar lagi atau tanpa menunggu lihat lagi gitu ya.
Karena kan si AJ Styles masih terkapar karena lemparan daripada si Drew, dan Drew juga masih terkapar karena sudah di powerbomb oleh The Miz gitu kan. Nah, melihat hal tersebut, pengawal daripada si AJ Styles, Omos gitu ya, dia berusaha untuk menghentikannya dan melempar eh, The Miz itu keluar daripada ring. Melihat hal tersebut, si John Morrison, rekannya Miz itu tidak tinggal diam. Dia mencoba melakukan chair shot terhadap Omos, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan si kursinya yang bengkok saja begitu. Hal tersebut membuat si Omosnya marah dan juga terfokus ke hadap si Morrison dan mengejar si Morrison yang kabur gitu. Nah, dikarenakan seluruh kontestan itu terkapar sehingga keadaan menjadi seimbang kembali gitu ya, tidak ada yang mendapat keunggulan. Nah, ini tuh diawali dengan bangkitnya si AJ Styles yang sudah recovery daripada throw-nya dari si Drew McIntyre yang mencoba untuk memposisikan kembali daripada si posisi tangganya, dan juga Drew McIntyre yang mencoba bangkit dan menahan daripada cedera kakinya ya. Begitu. Lantas dilanjutkan dengan keduanya, baik AJ Styles dan juga Drew McIntyre yang memanjat daripada ladder tersebut ya, untuk berusaha mengambil daripada title-nya. Dan pada saat Drew mencobanya, itu dicegah oleh si AJ ya dengan menendang kaki yang cedera daripada si Drew, dan pertukaran serangan di atas tangga itu tidak terhindarkan antara si AJ Styles dan juga si Drew McIntyre. Nah, lalu The Miz yang sudah terrecovery juga, dia tidak ingin melepas kesempatan untuk memenangkan title tersebut. Dia langsung memasangkan tangga yang kedua dan memanjat juga ke atas. Nah, kontak antara mereka bertiga di atas tangga itu tidak terhindarkan, tapi dapat dimenangkan oleh si Drew yang bisa menyingkirkan si AJ Styles dan juga si The Miz. Nah, lalu tetapi hal tersebut itu tidak berlangsung lama ya, karena si AJ Styles itu bisa merecovery dirinya secara cepat dan langsung memanjat dengan cepat juga ya, dengan dibantu dengan springboard. Lalu The Miz juga membantu daripada AJ Styles untuk menjatuhkan daripada si Drew. Nah, setelah membantu AJ untuk menjatuhkan Drew gitu ya, Miz juga naik ke tangga dan pertukaran serangan juga tidak terhindarkan antara The Miz dan juga si AJ Styles. Nah, hal tersebut membuat si Drew itu untuk menjatuhkan mereka berdua ya dari tangga dengan cara mendorongkan si tangganya itu, mendorongkan tangganya sehingga si AJ Styles itu terlempar keluar ring gitu ya, dan terkapar di lantai yang di luar ring. Dan sedangkan kalau si The Miz itu hanya terjatuh di dalam ring dan masih bisa bangkit. Melihat hal tersebut, maka tanpa panjang lebar lagi si Drew itu melakukan finishing move-nya, yaitu Claymore terhadap The Miz. Dan setelah itu dia langsung mengambil title-nya dan memenangkan pertandingan tersebut, sehingga hasilnya Drew McIntyre bisa mempertahankan daripada title-nya si WWE World Heavyweight Championship. Oke, lanjut ke match yang kedua, yaitu ada perebutan untuk title Women SmackDown Championship antara Carmella dan juga Sasha Banks sebagai championnya. Nah, untuk jalan matchnya sih, kalau di awal matchnya itu cukup didominasi oleh Carmella ya, dengan beberapa serangan bertubi-tubi dan usaha untuk mempinnya, dan juga trash talk-nya khasnya Carmella begitu ya. Namun hal tersebut tidak berbuah manis karena dapat di-counter oleh Sasha Banks dengan melakukan signature move dari mendiang Eddie Guerrero yang diawali dengan gerakan Three Amigos gitu ya, yaitu adalah gerakan 3 suplex secara beruntun yang diakhiri dengan frog splash ya, yang khasnya juga dari mendiang Eddie Guerrero. Nah, setelah itu Sasha Banks mencoba untuk mempin tetapi gagal dalam hitungan kedua. Kesal atas usaha Sasha-nya yang gagal itu, Sasha pun melanjutkan serangannya terhadap Carmella
dan balik membalas trash talk-nya gitu terhadap si Carmella. Namun pada saat itu sempat membuat si Sasha Banks itu cukup lengah gitu ya dalam sesaat, dan si Carmella ini bisa membuat counter terhadap si Sasha hingga si Sasha itu terkapar di lantai. Nah, pada saat itu si Carmella ingin mencoba menarik si Sasha ya agar bangkit dari ring gitu ya, dengan menarik kepalanya dan juga mendorongkannya ke arah turnbuckle ya atau sudut daripada ring. Nah, Carmella ini mencoba untuk melakukan signature move-nya yaitu the Code of the Silence, namun bisa digagalkan oleh Sasha Banks, dan lalu si Sasha Banks tanpa panjang lebar mencoba mereversal daripada signature move-nya si Carmella itu dengan signature move miliknya yaitu dengan the bank statement, tetapi hal tersebut juga gagal. Setelah kedua usaha yang gagal dari kedua ini, mereka kembali lagi bertukar serangan hingga pada akhirnya si Carmella ini mencoba untuk melakukan facebuster, tetapi dapat lagi dicegah oleh si Sasha Banks dan mengakhiri match itu via submission dengan melakukan bank statement, sehingga hasil match tersebut Sasha Banks sebagai pemenang dan berhasil mempertahankan title-nya sebagai WWE SmackDown Women's Championship. Lanjut ke match yang keempat, yaitu match antara The New Day yang diwakili oleh Kofi Kingston dan juga Xavier Woods ya sebagai juara bertahan melawan The Hurt Business yang diwakili oleh Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander untuk memperebutkan gelar WWE Raw Tag Team Championship. Nah, untuk match mereka ini sih sebenarnya cukup imbang ya berjalan, tetapi pada akhir-akhir match itu bisa langsung didominasi oleh Hurt Business dan diakhiri dengan move-nya finishing move-nya daripada Cedric Alexander yaitu lumbar check terhadap Kofi Kingston dan mempinnya daripada si Kofi Kingston sehingga The Hurt Business itu memenangkan pertandingan via pinfall dan menjadi juara baru dari WWE Raw Tag Team Championship. Nah, lalu berlanjut ke match selanjutnya yaitu dari Tag Team Champion juga antara Shayna Baszler dan juga Nia Jax melawan Asuka dan juga Lana untuk memperebutkan WWE Women's Tag Team Championship. Namun dari tim Asuka itu si Lana itu kan gak bisa bertanding karena pada episode Raw sebelumnya Lana itu berhasil dicederai oleh Shayna Baszler dan juga Nia Jax sehingga dia absen dalam pertandingannya. Hal tersebut Asuka itu harus mencari partner baru ya untuk melakukan match tersebut, dan Asuka berhasil memberikan kejutan dengan mendatangkan Charlotte Flair, merupakan anak daripada 2 kali Hall of Famer Ric Flair gitu ya, yang sebelumnya itu sudah absen kurang lebih sebanyak selama 6 bulan ya dikarenakan cedera lengan begitu. Nah, maka match bisa dimulai gitu ya. Dalam match itu sendiri itu di awal match itu cukup didominasi oleh juara bertahan gitu ya, Shayna dan juga Nia, yang dimana mereka bisa berhasil memojokkan daripada Asuka dan menyerang si Asuka secara bergantian. Nah, hingga di satu kesempatan pada saat si Asuka mencoba mentekan dirinya terhadap Charlotte, namun dapat dicegah oleh Shayna yang dari luar ring. Dia menarik menarik si Charlotte. Nah, setelah menarik Charlotte tentu pertukaran serangan antara Shayna dan juga Charlotte tidak terhindarkan, namun Charlotte dapat mengatasi Shayna yang diakhiri dengan big boots signature move-nya daripada si Charlotte Flair. Nah, melihat hal tersebut itu menjadi titik balik daripada pasangan Asuka dan juga Charlotte Flair gitu ya. Nah, hal tersebut itu pada saat Charlotte Flair berhasil mentekan dirinya untuk masuk ke dalam ring. Nah, pada saat menghadapi daripada Shayna di ring itu,
Charlotte berhasil mendominasi daripada Shayna dan pada akhirnya dia mencoba untuk melakukan signature move finishing move daripada Charlotte ya, yaitu egg figure lock gitu ya. Pada setelah berhasil melakukan egg figure lock itu, namun hal tersebut diinterupsi atau dihentikan oleh si Nayanya, sehingga Shayna tidak men-tap out daripada finishing move-nya milik Charlotte. Nah, lalu setelah itu Asuka yang tidak tinggal diam, dia mencoba untuk mengeluarkan si Naya keluar ring, sehingga kondisi di dalam ring itu kembali hanya diisi oleh Shayna dan juga Charlotte gitu ya. Nah, dari keduanya itu si Shayna itu melihat adanya kesempatan, dia mencoba untuk melakukan finishing move-nya ya terhadap Charlotte, yaitu dengan melakukan Kirifuda clutch gitu ya. Namun hal tersebut bisa dikembalikan oleh si Charlotte dan dibalasnya dengan melakukan natural selection dan langsung mempin daripada si Shayna, sehingga pasangan Asuka dan juga Charlotte bisa memenangkan pertandingan itu via pinfall dan menjadi champion baru untuk WWE Women Tag Team Champion. Ya, berlanjut ke match yang ke-6. Nah, match yang ke-6 ini adalah main event daripada brand yang SmackDown ya, yaitu adanya TLC match antara Kevin Owens melawan Roman Reigns ya untuk memperebutkan WWE Universal Championship. Ya, di awal pertandingan itu Kevin Owens berhasil mendominasi daripada match tersebut ya dengan melakukan serangan yang bertubi terhadap Roman Reigns dan memojokkan si Roman Reigns di pojok ring dan berhasil melakukan signature move-nya yaitu Cannonball Run ya atau Cannonball Drop gitu ya sebanyak 2 kali. Namun dominasi Kevin Owens itu dihentikan pada saat Jey Uso yang mencoba mencegah daripada serangan daripada Kevin Owens gitu. Nah, melihat hal tersebut, Kevin Owens yang sudah mengantisipasi daripada Jey Uso berhasil menghentikan Jey Uso untuk menginterupsi pertandingan. Begitu. Dengan melakukan chair shot dan juga melakukan chair shot terkhususnya pada kakinya si Jey Uso gitu ya. Nah, pada saat Kevin Owens itu mencoba untuk kembali ke dalam ring itu, Roman Reigns yang sudah recovery daripada dirinya itu ya menghajar daripada si Kevin Owens gitu ya, dan melakukan serangan menggunakan tangga berkali-kali, menggunakan ladder dan juga chair shot berkali-kali juga. Nah, setelah melihat Kevin Owens yang cukup tidak berdaya, maka Roman Reigns melakukan percobaan untuk mengambil title-nya dengan menaiki tangga. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh si Kevin Owens dengan melakukan chair shot terhadap si Roman Reigns. Nah, setelah dilakukan chair shot itu tidak cukup melakukan chair shot karena si Roman itu masih bertahan di tangga, maka si Kevin itu men-set daripada kursinya itu dan melakukan Fisherman Suplex terhadap si Roman. Melakukan Fisherman Suplex terhadap Roman yang diarahkan ke kursi gitu ya. Nah, setelah itu pada saat itu otomatis lah si KO memanfaatkan kesempatan untuk mengambil si title-nya. Tetapi balik lagi tuh si Jay ya, nggak tahu dia, nggak ada kapoknya, balik lagi aja. Nah, pada saat kembali lagi si Jay mencoba untuk menghentikan si Kevin Owens. Nah, untuk mencegah gangguan daripada si Kevin Owens, maka mencoba mencegah gangguan daripada Jey Uso, maka Kevin Owens meladeni terlebih dahulu si Jey Uso sebelum dia mencoba lagi menaiki tangga daripada untuk mengambil title gitu kan. Nah, namun pada saat itu dia bisa menghentikan kembali si Jey Uso untuk kesekian kalinya. Nah, namun setelah menghentikan itu, si Roman Reigns itu sudah bersiap dari belakangnya si Kevin Owens. Dan pada saat si Kevin berbalik itu, lalu langsunglah si Roman melakukan Superman Punch terhadap si Kevin. Nah, setelah itu Roman dan Jay bekerja sama untuk menghentikan Kevin Owens for good gitu maksudnya. Dia
mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan seperti di show SmackDown terakhir. Si Jey Uso mencoba untuk mengeset daripada meja. Nah, tapi pada saat persiapan untuk menghajar si Kevin Owens berhasil untuk menghajar balik keduanya begitu dengan melakukan super kick terhadap si Jey dan juga melakukan stunner terhadap Roman. Di mana mungkin si Jey Uso si Kevin Owens yang merasa untuk mencoba untuk menaiki tangganya gitu ya untuk mengambil title. Setelah melihat si Jey Uso sama Roman itu terkapar, dia mencoba untuk menaiki tangga. Namun hal itu kembali lagi dicegah oleh si Jey Uso. Jadi rasanya enak banget ya si Roman mah udah aja. Jey, naik lo, gitu kan maksudnya. Nah, kembali untuk menghentikannya. Tapi ya balik lagi gitu ya si Kevin Owens itu ya diladenin lagi tuh si Jey Uso yang hingga akhirnya si Kevin Owens itu berhasil melakukan pop up powerbomb ya yang dilemparkannya si Jey Uso itu ke meja komentator. Setelah itu balik lagi ke dalam ring. Nah pas balik lagi juga tuh si Roman Reigns itu udah bangun lagi tuh dan menghajar si Kevin Owens gitu ya hingga dia tidak berdaya gitu ya. Dengan diawali dengan melakukan powerbomb terhadap Kevin Owens yang dilemparkan ke tangga yang berada di pojok daripada ring. Lalu dia melakukan spear terhadap Owens yang ditempelkan ke meja. Nah, tidak cukup untuk satu kali, Roman Reigns mencoba untuk melakukan spear untuk kedua kalinya. Tetapi pada percobaan kedua ini, si Kevin Owens ini berhasil untuk menghindar dan membalas Roman Reigns itu dengan melakukan 2 kali super kick gitu ya. Dan juga memberikan pop up powerbomb terhadap Roman yang dilemparkan ke meja. Nah, setelah itu skenario sama lagi nih. Si Kevin Owens naik lagi, Jey Uso berhentiin lagi gitu. Nah, tapi pada kesempatan yang kali ini tuh si Jey ini bisa berhenti for good itu ya dengan stunnernya. Nah, lalu dia sudah mau mencoba menaiki lagi si tangganya, tetapi si Roman menghentikannya for good ya, itu dengan melakukan low blow terhadap Kevin Owens ya dari belakang gitu dan melakukan finishing move daripada Roman Reigns itu dengan submission guillotine hingga si Kevin Owens itu tidak sadarkan diri. Nah, sehingga setelah si Kevin Owens tidak sadarkan diri ini, dengan mudahnya Roman Reigns mengambil title-nya dan mempertahankan title-nya sebagai Universal Championship. Begitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ke main event daripada show TLC, yaitu Firefly match antara Randy Orton melawan The Fiend. Ya, di match ini tentunya didominasi oleh si The Fiend gitu ya. Secara The Fiend itu karakternya memang dibentuk sebagai karakter yang tidak pernah kalah ya hingga episode kali ini. Terus juga dia selalu mendominasi walaupun sudah dilakukan finishing move, chair shot berkali-kali, dia tidak mempan begitu. Nah, dalam match ini cukup ini juga ya, ekstrim juga. Karena ini kan matchnya Inferno match ya. Matchnya itu mirip seperti Inferno matchnya miliknya Kane ya. Kalau kalian familiar dengan Kane gitu ya. Nah, karena mendominasi serangan itu, tentunya si The Fiend itu memberikan serangan bertubi-tubi ke Randy Orton. Tetapi tentunya Randy Orton tidak tinggal diam, dia memberikan beberapa counter walaupun itu tidak berarti bagi The Fiend gitu. The Fiend itu mencoba menyerang si Randy Orton itu dengan menggunakan strap gitu, juga dengan menggunakan rantai gitu ya. Hingga pada akhirnya si The Fiend itu mencoba membakar Randy Orton yang sudah cukup tidak berdaya di atas kursi goyang miliknya Bray Wyatt. Nah, untuk yang kalian perlu ketahui bahwa si Bray Wyatt sama The Fiend itu sebenarnya diperankan oleh orang yang sama, tetapi The Fiend itu menjadikan alter egonya daripada si Bray Wyatt gitu. Nah,
pada saat usaha itu si Randy Orton yang sudah duduk di kursi goyangnya miliknya si Bray Wyatt itu, lalu tak lama kemudian si The Fiend itu mencoba untuk membakar si kursi tersebut, tapi si Randy Orton itu bisa menghindarinya. Melihat hal tersebut, tentunya si The Fiend tidak tinggal diam dan mencoba menghajar si Randy Orton menggunakan pickaxe ya gitu ya. Tapi hal tersebut bisa kembali dihindari oleh si Randy Orton. Nah, lalu si Bray Wyatt ini tuh The Fiend itu tentunya tidak mengakhiri serangan itu, terus dia melakukan serangan yang pada akhirnya dia melakukan mandible claw ya terhadap si Randy Orton. Namun hal tersebut menjadi titik balik daripada si Randy Orton untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah, pada saat si The Fiend melakukan mandible claw, Randy Orton itu kan mencoba untuk membebaskan diri dengan dari mandible claw itu dengan mendorongkan si The Fiend itu ke arah api yang alhasil berhasil membakar bagian jaket dan juga celana daripada The Fiend, sehingga Randy Orton berhasil memenangkan match tersebut. Setelah memenangkan match tersebut dan terbebas daripada mandible claw itu, Randy Orton mencoba untuk kembali ke dalam ring, dan yang otomatis diikuti oleh si The Fiend yang merasa tidak cukup urusannya dengan si Randy Orton ini. Nah, melihat si The Fiend yang ikut masuk itu, langsung si Randy Orton itu menyambutnya dengan melakukan RKO, sehingga The Fiend itu tidak sadarkan diri di tengah ring. Melihat si The Fiend itu terkapar di tengah ring itu, Randy Orton melihat kesempatan untuk mengakhiri feud-nya dengan The Fiend untuk selamanya dengan cara membakar The Fiend di tengah ring. Dan hal tersebut menjadi akhir daripada. Oke, kita lanjutkan dengan recap show daripada Raw. Ya, kita lanjutkan dengan recap show daripada Raw edisi 21 Desember 2020. Yang dimana ini dibuka dengan perayaan victory-nya daripada Asuka dan juga Charlotte Flair, tapi diinterupsi oleh Shayna Baszler dan juga Nia Jax, dan juga pasangan Dana Brooke dan juga Mandy Rose, yang berakhir match pertama pada malam itu antara Nia Jax dan Shayna Baszler melawan Dana Brooke dan juga Mandy Rose. Nah, match itu berhasil dimenangkan oleh Nia Jax dan juga si Shayna Baszler, dan di akhir match tersebut terjadilah pertukaran kata gitu ya antara si Nia Jax, Shayna Baszler dengan si pasangan champion Charlotte Flair dan juga Asuka. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Dari yang lawannya itu si Mandy Rose dan juga Dana Brooke yang sudah terrecovery menghajar kembali si Nia Jax dan juga Shayna Baszler, dan mereka juga menantang daripada Charlotte Flair dan juga Asuka. Dan dari hasil tersebut itu menandakan bahwa si Mandy Rose dan juga dan Dana Brooke kemungkinan menjadi salah satu penantang untuk gelar WWE Women's Tag Team Championship. Nah, lalu lanjut ke match yang kedua pada malam itu, yaitu adanya Angel Garza melawan Drew Gulak. Match ini sangat mediocre dan juga cukup singkat ya berjalannya, dan dimenangkan oleh si Angel Garza via pinfall gitu ya. Dan lalu kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu segmen promo antara AJ Styles, Miz dan juga John Morrison mengenai match mereka di TLC di malam sebelumnya gitu ya. Segmen ini tuh dibuka oleh AJ Styles yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap The Miz dan juga John Morrison yang mengganggu match AJ Styles gitu ya dengan cara meng-cashkan kontrak daripada Money in the Bank milik The Miz. Dan The Miz itu membalas dengan alasan bahwa match tersebut merupakan kesempatan dia selama 10 tahun untuk memenangkan lagi WWE title. Dikarenakan selama 10 tahun ini si The Miz itu hanya bermain di upper mid card gitu ya, hanya merebutkan mungkin seperti apa ya Intercontinental Championship ataupun US Championship begitu. Dan diakhiri dengan permohonan maaf daripada The Miz
terhadap AJ Styles. Nah, tetapi promo tersebut itu diinterupsi oleh Drew McIntyre, Sheamus dan juga Keith Lee yang menantang mereka bertiga untuk melakukan six-man tag team match untuk main event daripada show Raw edisi 21 Desember 2020. Nah, lalu dilanjutkan dengan match ketiga, yaitu adalah match daripada feud antara Ricochet dan juga Retribution. Nah, untuk match ini tuh kembali lagi Raw menyuguhkan show yang mediocre lagi gitu ya. Cuma ya match templatean gitu ya, tempel-tempelan gitu. Dimana ini match itu berhasil dimenangkan oleh T-Bar yang berasal dari stable Retribution melalui pinfall gitu ya. Dan kemenangan ini tuh menjadi kemenangan beruntun daripada stable Retribution terhadap Ricochet yang memang di beberapa edisi sebelumnya daripada Raw ini memang si Retribution ini terobsesi untuk merekrut daripada Ricochet ke dalam stable mereka gitu. Oke. Ya, lalu match yang keempat ini ada match antara Matt Riddle dan juga Jeff Hardy melawan The Hurt Business. Yang sebelumnya di segmen sebelum-sebelumnya itu The Hurt Business itu memang ditantang oleh Matt Riddle dan juga Jeff Hardy gitu ya. Di tengah perayaan daripada Hurt Business atas kemenangan Cedric Alexander dan juga Shelton Benjamin sebagai Raw Tag Team Championship dan juga Bobby Lashley sebagai US Championship begitu. Nah, dalam pertandingan ini cukup seimbang di mana walaupun dari Hurt Business itu cukup kewalahan pada saat si MVP yang bertanding di dalam ring gitu dan Matt Riddle itu cukup mendominasi gitu ya untuk timnya Matt Riddle dan juga Jeff Hardy gitu. Namun pada saat MVP mentekan dirinya terhadap Bobby Lashley tanpa ini lagi ya langsung mendominasi pertandingan dan juga membalikkan keadaan. Yang dimana match ini tuh berhasil dimenangkan oleh The Hurt Business via submission dari move-nya Bobby Lashley yaitu Full Nation yang dilakukan terhadap Jeff Hardy sehingga si Jeff Hardy itu tap out gitu. Ya, lalu dilanjutkan lagi dengan match selanjutnya yaitu ada matchnya antara si Jackson Ryker melawan Grand Metalik yang berasal dari Lucha House Party. Tetapi sebelum match itu dimulai adanya segmen promo daripada Elias gitu ya yang menceritakan bahwa perjalanan karirnya selama 2020 dari pertama kalinya dia memenangkan match di WrestleMania, terus dia ditabrak oleh mobil yang menjadi backstory daripada feudnya antara Elias melawan si Jeff Hardy gitu ya. Lalu dia bagaimana dia bisa mencerahkan atau membuka pikiran daripada si Jackson Ryker gitu ya. Sehingga si Jackson Ryker itu menjadi pengikut daripada si Elias ini. Nah, tapi promo daripada Elias ini dipotong oleh si Lucha House Party gitu ya. Dan yang dilanjutkan dengan match antara Jackson Ryker dan juga Grand Metalik ini. Lagi-lagi ini match yang singkat, mediocre sekali, khas untuk wrestler atau pegulat-pegulat yang baru melakukan debut atau kembali lagi dari cedera gitu ya, atau yang absen beberapa saat gitu. Ya, matchnya didominasi oleh Jackson Ryker dan dimenangkan oleh Jackson Ryker via pinfall begitu. Ini nggak tahu apakah memang akan diberikan push gitu ya untuk Jackson Ryker oleh WWE atau tidak. Nah, kita lihat aja nanti. Tapi menurut saya sih ini kayaknya nggak akan ada push sih ya gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada segmen di mana Randy Orton melakukan promo mengenai matchnya yang melawan The Fiend, yaitu yang si Firefly Inferno matchnya ya dengan melawan The Fiend, di mana dia menceritakan apa alasan si Randy Orton itu membakar The Fiend gitu ya. Dia membakar The Fiend itu dengan alasan bahwa ada suara-suara yang membisikkan Randy Orton di dalam kepalanya. Namun setelah membakar The Fiend gitu, suara-suara tersebut itu malah
semakin menjadi, bukannya menghilang begitu. Setelah melakukan promo tersebut, Randy Orton yang mau meninggalkan ring itu, tiba-tiba arena secara keseluruhan menjadi gelap gulita. Dan pada saat terang kembali, di dalam ring itu tiba-tiba sudah muncul Alexa Bliss gitu yang sedang bermainan ayunan. Yang memang pada saat ini tuh si Alexa Bliss itu yang menjadi salah satu pengikut daripada The Fiend gitu. Nah, dari itu si Alexa Bliss itu melakukan promo dengan memanggil Randy Orton ke dalam ring yang dia panggil itu sebagai Alexa Playground gitu. Mendengar hal tersebut, si Randy Orton pun mengiyakan undangan daripada si Alexa Bliss dan kembali masuk ke dalam ring. Nah, di dalam ring itu Alexa Bliss menyebutkan bahwa si The Fiend ini sudah kembali lagi ke rumah. Namun The Fiend bisa saja meninggalkan rumah dan dia hanya meninggalkan rumah itu menuju Alexa Playground. Nah, setelah menyebutkan hal tersebut, tiba-tiba arena kembali menjadi gelap gulita dan saat terang kembali, Randy Orton dan juga Alexa Bliss menghilang. Oke. Sehingga feud antara Randy Orton dan The Fiend ini terus berlanjut ya. Nah, lalu match kelima ini ada match antara Charlotte Flair dan juga Asuka melawan pasangan Lacey Evans dan juga Peyton Royce. Dari match ini terlihat kedua pasangan itu memberikan kerjasama yang kurang baik ya. Kalau misalnya Asuka sama Charlotte Flair kan memang partner yang memang baru banget gitu ya, baru 1 hari gitu kan. Sedangkan kalau untuk Peyton Royce dan juga Lacey Evans itu karena kan adanya perbedaan goal dari mereka gitu ya. Kalau misalnya Peyton Royce ingin berfokus untuk single matchnya gitu ya, untuk di single division, sedangkan si Lacey Evans ini ingin melakukan tag team match dengan Peyton Royce gitu. Namun seiring berjalannya pertandingan, kerjasama tim antara Asuka dengan Charlotte itu membaik dan dapat mendominasi pertandingan. Yang diakhiri pertandingan itu dengan Charlotte Flair yang melakukan 8 figure lock-nya terhadap Peyton Royce sehingga Peyton Royce itu men-tap out. Dan pasangan Asuka dan Charlotte berhasil menang via submission. Oke. Untuk main event daripada edisi Raw tanggal 21 Desember 2020 itu match-nya itu dimulai dengan lumayan berjalan imbang ya antara timnya Drew dan juga AJ Styles gitu ya, hingga pada akhirnya walaupun terlihat individualistisnya daripada tim Drew gitu ya, terlihat pada akhir pertandingan gitu ya, pada saat si Drew itu ingin melakukan claymore terhadap Miz gitu ya, tiba-tiba Sheamus itu mentekan dirinya karena ingin menghabisi si Miz itu menggunakan brow kick. Pada saat Sheamus melakukan ancang-ancang untuk melakukan brow kick ini, kembali lagi nih rekannya nih, si Keith Lee melakukan tag in juga nih. Dan mengambil alih Sheamus sebagai legal man gitu ya. Melihat hal tersebut si Sheamus itu terlihat kesal gitu ya dan tidak menerima, tetapi dapat diredam oleh si Drew gitu ya untuk emosinya daripada si Sheamus ini. Nah, lalu Keith Lee yang ingin menghabisi daripada si The Miz ini dialihkan perhatiannya oleh si Morrison. Nah, otomatis Keith Lee itu meresponnya dengan melempar si Morrison itu keluar ring, tetapi pada saat terlempar itu si Morrison berhasil ditangkap oleh pengawalnya si AJ Styles, si Omos. Tapi alih-alih gitu ya dibantu gitu ya si Morrison, si Omos tuh malah melempar si Morrison itu ke meja gitu. Dan lalu match itu dapat diakhiri dengan keberhasilan Lee ya, Keith Lee melakukan signature move atau finishing move ya, si Spirit Powerbomb terhadap The Miz dan memenangkan pertandingan melalui pinfall. Nah, lalu yang menarik itu pada saat perayaan victory itu Sheamus yang masih emosi itu melakukan brogue kick terhadap si Keith Lee atas perbuatannya di matchnya gitu, selama match itu gitu. Dan ini memungkinkan bahwa adanya feud kemungkinan antara Drew dan juga Sheamus di
di episode akan datang, ataupun feud antara Sheamus atau dengan Keith Lee gitu. Oke. Sekian untuk rekapan show Raw edisi 21 Desember 2020. Nah, lalu kita lanjutkan dengan berita-berita terbaru seputar dunia pro wrestling. Pertama itu dari USA Network selaku pemegang hak siaran stasiun televisi yang memegang hak siaran pada Raw di Amerika itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Raw yang menyentuh rating terendahnya di edisi minggu lalu gitu. Nah, dari hal tersebut itu USA Network itu menginginkan bahwa si WWE itu mengembalikan vibe daripada Attitude Era dengan menyuguhkan storyline yang lebih dark, terus juga violent gitu ya, tetapi tidak menyuguhkan hal-hal yang berbau seksual. Nah, untuk merespon yang permintaan daripada USA Network itu, WWE berharap bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan the big reset gitu ya, atau memulai baru lagi setelah event Royal Rumble nanti di 2021, awal tahun 2021 gitu. Nah, lalu berita yang keluar dari WWE di mana WWE mempromosikan adanya rematch antara Kevin Owens dan juga Roman Reigns ya untuk SmackDown edisi spesial Natal. Dan match itu akan dilakukan dengan format Steel Cage match gitu. Dan WWE juga mentis bahwa untuk Raw edisi perdana di tahun 2021 mereka akan bertemakan Raw Legend Night, sehingga legenda-legenda juga dan juga Hall of Fame daripada WWE akan hadir di edisi spesial tersebut. Seperti yang akan hadir itu yang direncanakan itu ada Hulk Hogan, Ric Flair, Big Show, terus juga banyak lagi gitu ya, dan yang lainnya. Booker T juga gitu ya direncanakan untuk hadir, dan Boogeyman juga gitu. Dan lalu untuk berita yang terakhir ini datang dari pesaing WWE yaitu AEW All Elite Wrestling yang mendaftarkan hak patennya untuk melakukan show baru. Nah, hal itu juga diperkuat oleh pernyataan dari CEO dan juga founder daripada AEW, Tony Khan. Via media call dia menyebutkan bahwa ada rencana untuk membagi dua daripada show kedua milik AEW yaitu AEW Dark menjadi dua show yang berbeda. Di mana show yang satu itu adalah untuk show melakukan developmental show, sehingga matchnya itu show-nya akan dimirikan seperti NXT gitu yang sebagai developmental brand daripada WWE. Dan juga salah satunya lagi adalah show yang berisikan roster-roster yang sudah terbentuk gitu, atau yang established star gitu, yang mungkin itu untuk memberikan jam tayang bagi penggulat-penggulat yang memang tidak terbagi perannya atau tidak mendapatkan jam tayang di show utama sekarang milik AEW yaitu AEW Dynamite. Oke. Sekian dari berita yang terakhir, sehingga cukup untuk Villain Wrestling Update episode kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan kalian like video ini. Lalu apabila kalian ingin berkomentar, menanyakan sesuatu atau berdiskusi mengenai pro wrestling, silahkan isi kolom komentar. Dan apabila kalian ingin melihat lagi video-video dari channel ini, silahkan subscribe gitu ya. Dan sekian dari gua, saya Reza pamit. See you in the next video ya guys.